Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia ibu 4 anak krepot. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ketika berobat ke dokter. Jadi aku memiliki beberapa pengalaman buruk ketika aku konsultasi dengan dokter atau berobat dengan dokter. Jadi kalau misalnya kalian scroll video aku yang di bawah, kalau aku tuh mempunyai riwayat penyakit, aku sampai sekarang masih sering konsul gitu ke dokter. Yang jelas rata-rata aku memiliki pengalaman yang buruk itu hampir sama. Aku nggak tahu kalau kalian memiliki pengalaman yang sama nggak dengan aku. Boleh komen di kolom komentar. Nah, langsung aja aku cerita yang pertama. Jadi aku dulu sering imunisasi apa segala macam kalau demam ke dokter anak seperti itu ya. Nah, setiap aku berobat sama dokter ini selalu dikasih obat yang banyak banget. Jadi anak aku tuh cuma demam biasa aja. Tapi ketika aku konsultasi terus dikasih resep, aku dikasih obat banyak banget. Banyaknya itu bukan banyak bermacam-macam sampai 10 macam, enggak. Paling dikit tuh 5 macam. Waktu itu anak aku umurnya 1 tahun. Obat demamnya tuh dia kasih yang ukuran paling gede. Biasanya kan kita ke dokter anak itu kan dikasih obatnya yang kecil-kecil gitu ya, bentuk botol yang 15 ml, 10 ml yang kayak gini. Tapi kalau aku berobat ke dokter ini selalu dikasih obat yang miliannya tuh paling gede, ukurannya tuh yang kayak gini. Itu di semua obat dan pastinya nggak habis dong ya. Kalau anaknya cuma demam, palinglah sehari 2 hari insya Allah gitu ya, 3 hari dia udah sembuh. Ujung-ujungnya obat itu banyak banget kebuang dan sayang. Minimal aku ngeluarin duit itu 500.000 untuk konsul ke dokternya. Terus kemudian aku juga pernah beberapa kali gitu dikasih obat keras. Istilahnya tuh kayak gini, kita tuh mau bunuh semut tapi pakai bom atom. Udah obatnya yang dikasihnya tuh salah, yang ternyata anak aku tuh demam karena alergi. Dan pada saat itu anak aku umurnya 3 bulan. Oke, pengalaman berikutnya ini pengalamannya di aku sendiri. Jadi waktu 2 tahun yang lalu aku divonis terkena penyakit batu empedu. Di situ aku datang ke dokter penyakit dalam. Aku udah konsultasi, dokternya memutuskan untuk aku itu harus dioperasi. Pada saat udah selesai aku konsultasi, udah USG dan udah disaranin untuk operasi. Aku kaget, waktu itu aku bayar sekitar 2 jutaan lebih. Aku dikasih obat 1 bungkus gede gitu. Aku kan mau dioperasi ya, untuk apa obat-obat ini gitu aku konsumsi. Jadi karena aku ngerasa udah bayar mahal nih obat ini, jadinya aku harus minum. Dan pas aku minum obatnya aku nggak ngerasain perbedaan apapun gitu. Tuh badanku tuh kuning gitu, mukaku kuning, semua badan aku tuh kuning pada saat aku sakit. Nah setelah itu udah aku ganti dokter. Jadi dokter khusus untuk menangani pencernaan. Konsultasi lagi di sana dan dikasih obat. Nah di situ aku cuma dikasih obat 2 macam aja. Sekali aku minum 2 harian itu badan aku udah langsung enakan dan kuning di muka aku dan di mata aku itu agak sedikit menghilang. Bayangin gitu, efek obat yang ada efeknya dengan yang enggak. Yang tadinya aku dikasih obat 1 bungkus gede gitu, yang sama sekali nggak ngefek ke aku, sedangkan aku dikasih obat sama dokter yang lainnya itu cuma 2 pil aja, itu ngefek banget di aku. Terus pengalaman buruk selanjutnya, sebenarnya aku tuh udah punya pengalaman untuk menangani anak yang seperti ini gitu. Di situ sama sekali aku tuh nggak ngeluarin banyak uang. Uniknya di anak aku yang keempat, dokternya unik banget. Pertama konsultasi aku udah dikasih vitamin penambah kalsium untuk anak, itu 2 botol gede-gede banget tuh, vitaminnya tuh kayak gini. Dan setiap aku konsultasi ke dia harus di ronsen. Memang sih setiap penanganan dokter itu kan beda-beda ya, sesuai prosedur atau SOP dia lah gitu ya. Kita juga nggak bisa ngatur karena kita kan berobat ke dia ya, kita harus ikutin aturan si dokternya. Menurut aku secara pribadi ya ini terlalu too much. Kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu agak sedikit berat ngeluarin duit untuk berobat anaknya. Terus konsultasi kedua disuruh ronsen lagi, dikasih vitamin lagi. Kayaknya aku selalu diresepin gitu setiap aku konsultasi. Terus konsultasi ketiga aku juga dikasih resep lagi dengan vitamin yang sama, padahal vitamin ini masih banyak banget di rumah, tapi waktu itu aku nggak tebus karena aku bilang masih ada gitu di rumah. Plus ada detol cair, tangannya cuman ada kulit-kulit mati gitu aja, cukup dimandiin dan dibersihin udah. Itu cukup aku bersihin aja, kayak aku mandiin aja pakai sabun, nggak perlu detol cair. Aku pikir kok sekarang dokter itu lama-lama udah kayak sales obat gitu. Punya
pengalaman buruk aku selama aku berobat di dokter. Kalau kalian punya pengalaman buruk nggak? Aku sih tidak menyalahi dokternya, itu semuanya kembali lagi ke prosedur dokternya masing-masing ya. Balik lagi tergantung kita mau berobat di mana dan trustnya ke dokter yang kayak apa dan seperti apa. Personally kalau aku tidak bisa memilih banyak-banyak dokter di sini karena aku tinggalnya di daerah, cuma punya pilihan satu, the only one. Ya tetap berobatnya di situ-situ aja gitu karena nggak ada pilihan lain. Sekian dulu videoku hari ini. Kalau misal kalian juga punya pengalaman buruk gitu sama seperti aku, boleh juga share di kolom komentar. Nah, makasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.